Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pembaca, hari ini saya ingin mengajak kalian membedah sebuah karya yang cukup menampar, provokatif sekaligus penuh kritik sosial. Buku ini bukan hanya bacaan ringan yang bisa kamu lahap lalu ambil, tetapi sebuah narasi yang menuntut kita untuk membuka mata dan telinga lebar-lebar. Mari kita bahas lakon yang ditulis kemudian. Perkenalkan, saya Rismaya dengan NPM 252121111080 kelas B. Sebagai penikmat sekaligus pegiat literasi yang tertarik pada isu-isu sosial dalam sastra, sebagai pembaca, saya selalu mencari karya yang berani menelanjangi realitas. Buku ini memberikan perspektif yang mentah tentang posisi perempuan dalam pusaran kekuasaan. Sebelum masuk ke isi, kita kenali terlebih dahulu buku ini ya teman-teman. Novel ini berjudul Lakon yang ditulis kemudian, karya Bode Riswandi, diterbitkan oleh Langgam Pustaka pada September 2024 dengan ketebalan sekitar 178 halaman. Buku ini hadir bukan sebagai cerita yang mengayun-ayun perasaan dan romansa, melainkan sebagai sebuah lakon yang membawa pembaca pada realita yang mungkin selama ini jarang kita bahas. Lakon yang ditulis kemudian membawa kita pada ruang-ruang marginal, tempatnya sebuah bernama RM Adem Ayem atau Rumah Makan Adem Ayem, yang sebenarnya tidak ayem. Penulis menyoroti bagaimana perempuan seringkali dikondisikan oleh keadaan. Mereka tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi kunci, spionase, hingga jebakan dalam berbagai kepentingan yang krusial dan mendesak. Novel ini menelanjangi bagaimana politik, kekuasaan, hingga persoalan birahi menjadi satu. Narasi yang dibangun bukan tentang keindahan semata, melainkan tentang bagaimana perempuan diposisikan dalam kontrak-kontrak intelijen dan intrik kekuasaan, di mana tubuh mereka menjadi mahar sekaligus jalan keluar bagi berbagai perkara urgent. Jika kita membaca perspektif penulis dalam bagian pengantarnya, yang ia sebut, mungkin pengarang sedang mabuk, terlihat jelas bahwa Bode Riswandi sedang melakukan provokasi intelektual. Banyak kritikus sastra yang mengapresiasi keberanian penulis dalam menggunakan gaya bahasa yang lugas, bahkan kasar, untuk menonjolkan realitas pahit. Penulis tidak berusaha memperhalus kenyataan. Apresiasi saya berikan pada konsistensi gaya bahasa dan keberanian dalam mengadopsi diksi yang sangat tajam. Penulis benar-benar berhasil memposisikan pembaca untuk ikut merasakan pusing dan kegelisahan yang ia rasakan. Ini adalah bentuk apresiasi terhadap keberanian sastra Indonesia. Sekarang mari kita tinjau, apakah novel ini layak dijadikan bahan ajar sastra? Jika menggunakan kriteria B. Rahmanto 1988, yaitu kriteria pemilihan bahan ajar sastra yang mempertimbangkan kemampuan berbahasa dan kedewasaan psikologis siswa, serta kriteria Suminto A. Sayuti mengenai kemanusiaan dan kepaduan struktural. Pendapat saya, buku novel ini kurang cocok untuk siswa menengah seperti SMP dan SMA, mengingat gaya bahasa yang provokatif, tema yang eksplisit mengenai prostitusi, dan diksi-diksi yang bersifat vulgar yang memerlukan kematangan emosional dan pemahaman konteks yang tinggi. Namun untuk jenjang perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah sosiologi sastra atau kajian gender, novel ini sangat layak karena ia menawarkan data sosiologi yang kaya tentang marginalitas, kekuasaan, dan juga gender. Struktur narasinya yang unik dan penggunaan bahasa yang sangat Bode Riswandi memberikan tantangan analisis yang sangat menarik bagi mahasiswa sastra. Sebagai kesimpulan, lakon yang ditulis kemudian adalah bacaan yang menantang sekaligus menohok. Buku ini bukan untuk semua orang, tapi bagi kalian yang siap untuk melihat sisi lain dari realitas sosial yang jarang tersentuh. Buku ini wajib ada di daftar bacaan kalian. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.